Saat COVID-19 melanda dunia, menikah tetap ikut sunnah. Kami berharap dan kami berdoa terwujud keluarga sakinah, bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehat, selamat, penuh berkah, serta semoga COVID-19 atau virus corona segera berakhir, segera lenyap dari muka bumi ini, terutama dari negeri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan ulasan tentang aturan pernikahan pada masa wabah COVID-19 atau corona. Nah, bagaimana calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan ya dengan baik supaya lancar, selamat ya. Sebelum sampai ke situ ya, mari kita renungkan dulu tentang perkembangan COVID-19 sampai akhir bulan Juni ini ya. Di tingkat nasional atau di Indonesia sudah tembus lebih dari 2 juta orang yang positif. Dan khusus di Kabupaten Garut ini sudah tembus lebih dari 17.000 orang yang positif. Sungguh memprihatinkan, sungguh memilukan, sungguh menyedihkan, sungguh mengkhawatirkan. Kita pantas ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara, kisah nyata beberapa hari yang lalu saya memimpin akad nikah tanpa dihadiri oleh mempelai wanita karena 5 hari sebelum hari H pengantin wanita itu terpapar COVID-19. Saking cintanya calon suami kepada calon istrinya, dia tetap ingin melaksanakan pernikahan walaupun dalam kondisi calon istrinya sakit, tanpa dihadiri calon mempelai wanita. Yang hadir calon pengantin laki-laki, wali nikah, 2 saksi, dan beberapa orang tamu dari keluarga. Coba saudara bayangkan kalau itu terjadi, salah seorang terpapar di hari H-nya atau 1 hari sebelumnya, sementara catering sudah siap, tamu undangan sudah siap untuk datang ya, sungguh memprihatinkan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada kejadian lagi, baru menikah 3 hari, salah seorang pasangannya terpapar COVID. Sayang, seribu sayang, saat indah menikmati bulan madu malam pengantin harus terpisahkan oleh COVID-19 ya. Salah seorang yang terpaparnya harus diisolasi. Semoga itu tidak terjadi pada diri kita atau keluarga kita ya. Karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya pelaksanaan akad nikah bisa berjalan dengan lancar? Terutama sekarang ini kita akan segera memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan Dayagung.
bulan yang biasa digunakan untuk pelaksanaan hajatan, terutama pernikahan. Di satu sisi, para calon pengantin ingin tetap menikah. Di sisi lain, kondisi negeri kita sedang darurat wabah COVID-19. Nah, hal ini perlu sikapi dengan bijak. Bagaimana supaya pelaksanaan akad nikah bisa berjalan lancar tanpa ada yang terpapar COVID. Dalam hal ini perlu ada kerjasama minimal 3 pihak, ya, 3 pilar. Yang pertama, dari pengantin dan keluarganya harus siap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah baik Kementerian Agama, terutama KUA sebagai instansi yang langsung melayani pernikahan, maupun pemerintah daerah atau Satgas Covid di daerah, ya harus lebih tegas dan dalam protokol kesehatan, ya. Bahkan termasuk kerumunan lainnya juga, ya perlu itu juga dibatasi. Dan yang ketiga adalah teman-teman dari WO, Wedding Organization atau panitia lokal, ya mari sama-sama kerjasama untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya. Saudara-saudara, sesungguhnya 1 tahun yang lalu Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimas Islam, pernah mengeluarkan surat edaran, ya, nomor P006 DJ 3 Romawi HK 007 /06 /2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Pelayanan nikah tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita perhatikan 1 tahun yang lalu ketika terbitnya surat ini, ya, COVID-19 belum begitu dahsyat, belum begitu merajalela di negeri ini. Tapi tahun ini, ya, terutama di bulan Juni ini, ya, COVID-19 demikian dahsyatnya merajalela. Ya. Karena itu kita harus lebih waspada lagi sekarang, ya. Karena itu dalam kesempatan ini akan saya sampaikan, ya, isi dari surat edaran dari Dirjen Bimas Islam itu tentang pelayanan nikah di masa COVID-19 ini, ya. Ada 11 ketentuan, tapi akan saya sampaikan 6 saja yang paling penting dipahami oleh masyarakat, ya, oleh semua pihak. Pertama, pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA, ya, di rumah, di gedung, masjid dan sebagainya. Yang kedua, peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang. Yang ketiga, peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau di gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Tentu maksudnya supaya jaga jarak, ya. Yang keempat, KUA kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, minimal 5M yang harus diperhatikan pada pelaksanaan akad nikah. Ya. Pertama, memakai masker. Ya, mau pakai pensil seperti ini, ya. Mau masker seperti ini boleh. Ya. Kemudian
M yang kedua mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, ya. Kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak, ya. Kemudian M yang keempat adalah membatasi tamu yang hadir, ya. Tadi sudah antara 10 orang, ada yang sampai 30 orang. Kalau di tataran Sunda ada istilah nikah sila ipis. Apa maksud nikah sila ipis itu? Maksudnya nikah sederhana, dihadiri beberapa orang saja, ya, yang penting selamat barokah, begitulah. Itu. Kemudian M yang kelima adalah menghindari kerumunan. Nah, tapi ada satu M yang lebih besar lagi dan lebih penting lagi, yaitu memperbanyak zikir, istighfar, sholawat, sedekah, dan doa. Di masyarakat kita biasa ada doa bersama sebelum hari hanya sehari atau 2 hari pelaksanaan akad nikah sambil bersedekah. Nah, sekarang idealnya kalau mau mengadakan doa bersama itu 30 hari atau 3 minggu sebelum akad nikah. Karena kalau seseorang terpapar COVID kan isolasinya paling tidak 2 minggu, ya. Jadi idealnya kalau mau berdoa bersama ya 3 minggu atau sebulan sebelum akad nikah. Juga disertai sedekah kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, masjid, musola, dan sebagainya. Ya, semoga itu menjadi wasilah terhindar dari malapetaka. Dalam hadis dikatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya, sedekah itu menolak bahaya, menolak penyakit dan lain sebagainya itu. Nah, saudara-saudara, selanjutnya ketentuan yang keenam, dalam hal protokol kesehatan tidak terpenuhi, penghulu wajib menolak. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan. Jadi saudara-saudara calon pengantin, ingat, kalau mau melaksanakan pernikahan dengan lancar, selamat, mari kita ikuti ketentuan ini, terutama protokol kesehatan, ya, harus dilaksanakan, ya. Mudah-mudahan pelaksanaan akad nikah saudara-saudara berjalan dengan lancar. Saudara-saudara, demikian yang saya sampaikan. Semoga ini merupakan pencerahan, ya, kepada saudara-saudara, khususnya para calon pengantin dan keluarganya, ya, agar nanti pada pelaksanaan akad nikah ini mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat, penuh berkah, bahagia dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.